Ada yang namanya Aisyah. Di kampung saya, Bu, namanya Aisyah. Malu sama tetangga, sama kawan satu sekolah, di absen sama guru. Aminah hadir, Aisyah, Bu, jangan besar-besar. Kenapa? Jangan panggil saya Aisyah, jadi Iis. Saat belanja ke pasar, tangannya digandeng selalu, tidak bisa lepas. Saat berjalan berdua, diucapkan pada kalimatnya, engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah motokrok sempom kude. Tidak bisa pisah barang satu detik pun. Coba bayangkan, umur pernikahan sudah 20 tahun. Dulu bangunkan, wake up my honey. Sekarang seperti gempa waktu tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak, Bu, anak-anak ibu semua pengen nikah. Giliran salam, ancamannya tidak dapat calon, salamnya kencang. Oke lah yang perempuan yang masih darah-darah, apa hubungannya sama ibu-ibu yang sudah kepala 3? Sudah. Alhamdulillahilladzi arsalahu Muhammadan ahsanal makhluqat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzawil karamat wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي في حديث الأخرى: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang pendengar dakwah Islamiyah dalam rangka menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita kesanggupan, yang telah memberikan kita hidayah sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan kemewahan untuk beristirahat, kita tinggalkan semua aktivitas yang lain
kumpul kita di sini hanya satu, untuk membuktikan bagaimana cintanya kita, bagaimana sayangnya kita, bagaimana mahabbahnya kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah memilih kita di antara banyaknya umat, di antara banyaknya masyarakat, di antara banyak orang-orang yang mereka mengabaikan majelis taklim, yang mereka mengabaikan kajian ilmu. Kita hadir ke sini malam ini, duduk di bawah heningnya malam, di bawah dinginnya malam. Satu tujuan kita, berkumpul untuk mendengarkan tausiah agama. Yakinlah wahai ibu-ibu sekalian, kala sekelompok manusia hadir ke sebuah tempat untuk mengikuti kajian, untuk mengikuti ilmu pengetahuan agama, apa yang disampaikan oleh Allah, malaikatnya Allah turun dari langit ke bumi. Apa tujuannya Ustaz? Mereka memandang semua wajah yang hadir malam ini. Mereka berkata kepada Allah, Ya Rabb, lihatlah penduduk-penduduk, masyarakat-masyarakat yang ada di Simpang Balik, khususnya di Kemasjidan Al-Muttaqin ini. Mereka korbankan semua waktunya untuk hadir mengikuti pengajian umum alias dakwah Islamiyah. Apa yang dipinta oleh para malaikat? Ampunkan dosanya ya Rabb, semua dosa yang pernah mereka lakukan. Maka kita malam ini, Bu, kita malam ini diampunkan dosa oleh Allah. Kenapa? Karena hadir untuk mengikuti kajian ilmu alias pengajian tentang dakwah. Amin. Amin. Kita mau lihat, semoga kita diampunkan dosa semuanya. Amin. Dari gaya sahutnya nampak banyak dosa. Bu, sebelum berangkat ke sini rumah ada di Gembok. Berangkat ke sini yang sudah nikah dengan siapa? Mana suami ibu? Itu suaminya. Masih nampak 14 tahun. Ada rencana pulang, Bu? Kapan kita pulang? Jam berapa? Jam berapa? Jam 2. Nggak apa, kalau jam 2 ibu duduk di sini, saya pulang. Malam ini Allah limpahkan keberkahan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi. Semuanya kita diampunkan dosa. Amin. Semoga malam ini akan tercatat sebagai sebuah bukti bahwa kita semua yang hadir cinta kepada Nabi Muhammad. Satu waktu Allah kumpulkan kita semua, Allah satukan kita semua di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Duduk kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selawat dan salam tiada henti-hentinya selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lupa, selama pepohonan masih hidup bertasbih kepada Allah. Selama itu pula lah semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Bu, kalau disebutkan sallu ala Nabi, jawabnya sallallahu alaihi. Coba kita tes sebelah sini. Sallu ala Nabi. Nah, kita lihat sebelah sini kalah tidak? Sallu ala Nabi. Semuanya, Bu, sallu ala Nabi.
Tidak ada seorang nabi pun yang akan memperhatikan umatnya di yaumil qiyamah. Tidak ada seorang rasul pun yang gundah gulana hatinya, yang tidak tenang hidupnya setelah dibangkitkan, melainkan Nabi Muhammad ibni Abdullah. Beliau memperhatikan kita dari semenjak beliau hidup sampai sakratul maut yang nanti akan kita paparkan dalam ceramah. Bahkan di yaumil qiyamah, kala Allah membangkitkan Nabi Muhammad, pertama ditanyakan, di mana umatku. Nabi Muhammad senantiasa cinta kepada kita semua. Malam ini sebagai salah satu bentuk manifestasi cinta kita kepada Nabi, walaupun itu tidak sebanding, Bu, Ibu. Ibadah yang dilakukan oleh Allah apa, Bu? Allah solat tidak? Tidak. Allah zakat tidak? Allah haji tidak? Tetapi ada satu ibadah yang hanya dilakukan oleh Allah. Apa itu? Berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka sepatutnya bahwa kita hari ini, Bu, kita malam ini, Bu, berselawat kepada Nabi, tidak mengenal ruang dan waktu. Sallu 'alan nabi. Ingat, Bu, seseorang di yaumil qiyamah akan bersama orang yang dicintainya. Kalau malam ini kita memposisikan diri sebagai orang yang cinta kepada Nabi, yakinlah di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengannya. Nabi Muhammad berjuang, berkiprah dalam kehidupan dunia ini selama kurun waktu 23 tahun, menegakkan akidah Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama. Beliau melewati pahit pekik retirnya kehidupan. Nabi Muhammad dicoba, digojlok, diejek, dicaci. Beliau tidak pernah mundur ke belakang selama Allah ridha kepada kehidupannya demi Islam, agama yang kita cinta. Sallallahu ala sallallahu sallallahu sallallahu. Coba resapi, Bu, kalimatnya. Renungkan malam ini Rasul menyaksikan kita hadir sebagai bentuk kecintaan kepadanya. Mari kita ucapkan selawat tersebut dengan penuh mahabbah dan kasih sayang kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu 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 alaihi ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib, salawatullah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Rabbi salli.
Malam ini malaikatnya Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang yang berada di Kemasjidan Al-Muttaqin ini, di kampung, di desa Simpang Balik ini, adalah orang yang masih melekat cintanya kepada Nabi. Semoga satu waktu kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Salawat dan salam kepada keluarga Nabi Muhammad yang telah memberikan sumbangsih terbaiknya. Salah satu contohnya, Bu, ada seorang keluarga Nabi, istrinya yang bernama Khadijah. Ibu kenal dengan Khadijah? Kenal, Bu, dengan Khadijah? Kenal, Bu, dengan Khadijah? Kapan jumpa, Bu? Kenal nama tapi tak kenal wajah. Siapa Khadijah? Ibu Nabi. Khadijah istrina. Khadijah merupakan seorang hartawan. Beliau punya harta yang sangat banyak. Beliau punya tahta. Beliau punya uang yang melimpah. Beliau punya ladang pekerjaan yang bisa diberikan kepada orang lain. Satu waktu, singkat cerita, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Tahu apa yang diungkapkan oleh Khadijah? Hari ini menikah dengan Nabi. Besok Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad kekasihku, wahai Muhammad kecintaanku, hari ini semua hartaku milikmu." Coba bayangkan, kayanya Khadijah, bagaimana hartanya Khadijah. Bukan satu kampung, bukan satu kemasjidan ini, Bu, bukan satu wilayah Simpang Balik ini, Bu, tapi satu negeri Syam dikenal oleh orang. Khadijah itu orang yang sangat kaya raya, tapi dengan segala kerendahan hati beliau berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, hari ini engkau sudah menjadi suamiku, maka silahkan hartaku milikmu." Hebat tidak Khadijah, Bu? Kalau kita bisa kayak gitu, Bu? Betul. Misalkan ada perempuan Simpang Balik nikah sama seorang laki-laki miskin, sedangkan si perempuan ini punya mobil Alphard, punya mobil Pajero Sport, punya mobil Fortune, 3 mobilnya, sedangkan rukonya berjejer 10 pintu. Tiba-tiba nikah sama seorang laki-laki yang kere. Mau tidak kita ungkapkan semua hartaku milikmu? Jawab. Kenapa, Bu? Ada yang jawab, nikah yang lain, Pak Ustaz, takut dimadu. Tapi Khadijah tidak demikian. Beliau rela memberikan semua hartanya. Kenapa? Karena beliau yakin Muhammad amanah karena Allah. Tidak seberapa, Bu. Dalam satu riwayat yang pernah saya baca, Khadijah pernah berkata, "Ya Rasulullah, saat semua hartanya sudah habis memperjuangkan akidah Islam, beliau sumbang semuanya. Apa yang beliau ungkapkan? Ya Rasulullah, hari ini ingin kusumbangkan hartaku sudah tiada. Hari ini ingin kubantumu dengan tenaga, kadangkala tidak cukup karena aku wanita. Tapi yakinlah, kalau andai kata aku mati meninggal dunia, ada sebuah sungai yang tidak terdapat jembatannya, maka siap ya Muhammad, siap kekasihku, siap habibati, engkau ambil tulangku, engkau jadikan sebagai jembatan melewati sungai untuk engkau bawa syariat Islam." Demikian pungkas Khadijah perjuangan membela Islam bersama Nabi Muhammad. Maka pantas, Bu, kalau kita berselawat, tidak hanya kepada Nabi, iringkan kepada keluarga. Siapa keluarganya? Orang-orang yang tidak termasuk Abu Lahab, tidak termasuk Abu Talib dan lain sebagainya yang tidak sempat beriman ikut Nabi Muhammad. Selawat dan salam kepada sahabat seperjuangan ke puncak sama mendaki bersama baginda Rasul,
ke lembah sama menurun bersama baginda Rasul. Itulah yang menjadi implementasi dalam kehidupan kami, Bu. Malam ini qari yang baru saja membacakan Al-Quran. Bagus tidak suaranya, Bu? Nampaknya sudah nikah belum, Bu? Nah, belum, Ustaz Romi. Ustadz Romi belum nikah yang kedua. Anaknya sudah 2. Beliau baru pulang dari Medan. Tadi subuh sampai. Kami jadwal di Masjid Jami Luksemawe. Beliau juga yang ngaji, saya yang ceramah. Setelahnya minum kopi bareng, berangkat pulang istirahat. Saya sampaikan, ayo kita berangkat ke kota dingin, tempat kita singgah 1 tahun yang lalu saat MTQ. Sangat banyak kenangan di sana. Lelah beliau, capek beliau, tapi singgah ke sini. Kenapa? Apa yang kami ikuti? Abu Bakar dengan Nabi. Kemanapun Nabi pergi, Abu Bakar selalu mengikutinya. Kemanapun Nabi bergerak, Abu Bakar, Sayyidina Ali tidak lepas dari kehidupan Nabi. Bahkan nyawa rela digantikan dengan kehidupannya. Ingat, Bu, hijrah. Siapa yang menggantikan posisi Nabi tidur? Sayyidina Beliau tahu Nabi akan dibunuh. Beliau tahu Nabi akan dipenggal kepalanya. Tapi apa yang beliau lakukan? Silahkan, kalau ini bentuk perjuanganku kepada Muhammad dalam membela Islam. Ada satu kisah yang membuat hati kita pilu, yang membuat hati kita terharu. Apa? Saat berada Nabi dalam peperangan Uhud, Bu. Perang Uhud adalah perang yang mana umat Islam itu kalah. Kenapa? Karena tergiur dengan harta ghanimah. Tiba-tiba datang lawan menghantam Nabi Muhammad. Seketika sigap tubuh para sahabat bangun mengelilingi tubuh Nabi Muhammad. Kenapa tujuannya? Tersayat mukanya, tercabik-cabik tubuhnya, mengalir darah. Beliau tidak menjadi masalah. Dikeliling tubuh Rasulullah. Rasul berkata, wahai sahabatku, kenapa engkau mengelilingi, melindungi tubuhku? Apa dijawab oleh sahabat Nabi? Tidak apa, wahai Muhammad Rasulullah. Kami yang tercabik-cabik, kami yang gugur di medan perang, kami yang mati syahid, selama engkau selamat untuk menyempurnakan agama Islam. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat yang memberikan dedikasi terbaik untuk Islam, agama yang kita cintai. Dengan berkat perjuangan para sahabat, malam ini kita bisa duduk, Bu, untuk menikmati hasilnya dari perjuangan alim, dari perjuangan para sahabat membantu Rasulullah. Kita ada yang setia seperti Nabi, Bu. Selama hidup kita banyak harta, datang kawan, betul tidak? Kita punya mobil, kawan mepet dekat dengan kita. Saat kita berada di bawah, orang mulai menjauh. Itu petanda bahwa bukanlah teman sejati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan bahwa seorang teman bersahabat dengan temannya, dia harus ikrar dengan pasti, wallahi, demi Allah, saya ikrar hari ini saya berkawan dari hidup sampai mati denganmu. Segala kebaikan akan kita tanggung bersama, segala kekurangan akan kita tutup dan kita hilangkan, segala yang kurang kita perbaiki, yang lebih akan kita tingkatkan. Itulah makna teman sejati. Maka sepatutnya kita selalu berselawat kepada Nabi, lanjutkan kepada keluarga dan kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Atul neling ini dapat surat cinta, Bu. Nanti disampaikan apa isinya biar ibu-ibu semua penasaran. Saudara yang kita hormati, Abu Imam Syekh Masjid Al-Muttaqin, Bapak Gesi yang sudah tadi pulang,
minta izin karena ada agenda beliau ke Banda Aceh. Semua perangkat kampung yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, wabil khusus kepada sahabat kami Tengku Lukman. Setelah kami dialog, rupanya beliau orang kampung saya di Luk Semawe, Bu. Saya asli Luk Semawe, nama saya Taufikur Rahmi. Jangan dipanggil Rahmi, kenapa? Tidak sesuai dengan format wajah. Rahmi perempuan. Pas dilihat dan ditengok, rupanya orangnya hitam, brewok, kecil, hidup lagi. Nah, malam ini saya hadir, Bu, untuk berbagi kisah, berbagi pengalaman, berbagi sejarah, bukan sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang teman yang berbagi pengalaman dengan kawan-kawannya. Insya Allah duduk kita malam ini akan bermanfaat. Yang kami hormati kepada seluruh pemuda panitia yang sudah berjibaku menguras keringat dari beberapa hari sebelumnya, pasang tenda, membuat mimbar. Ada foto saya lagi, lumayan ganteng, pas sampai jelek tapi nampak manis sikit. Kalau dilihat di foto nampak umur 25, Bu ya. Aslinya nampak 52, Bu ya. Penghormatan kami kepada ibu-ibu yang sudah tadinya kami kenduri makan bersama, luar biasa. Saya takut, Bu, kenapa? Ini nanti takut makanannya tidak sesuai dengan lidah kami di Luk Semawe. Rupanya sampai ke sini harus tambah nasinya, Bu. Malu tutup mata sikit karena lapar. Akhirnya makan. Dan yang kami hormati semua ibu-ibu yang sudah hadir malam ini. Bu, tadi disampaikan surat sedikit. Itu kotak amal untuk pembangunan masjid, betul ya? Mana lain panitia? Cuma satu. Bu, yang ada bawa emas tunangan, kasih terus. Yang ada pakai emas di giginya, copot, taruh terus. Oh, kalau ada duit gambar Pak Soekarno, jangan Patimura. Yang ada bawa parang, nggak apa-apa. Tapi jangan dikasih parangnya, dikasih uangnya. Kasih, Bu. Semoga itu menjadi amal tambahan bagi kita saat kita berada di alam barzah nanti. Ingat, Bu, sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah akan menjauhkan kita dari musibah, dari malapetaka. Itu akan menjadi amalan ibu-ibu semua. Kalau kita menghadap kepada Allah, kasih dengan hati yang ikhlas. Jangan minta punya kawan. Itu panitia diperhatikan nanti. Takutnya kotaknya hilang, isinya raib. Kepada bapak laki-laki ada, di tempat laki-laki ada, Bang. Kita lanjut, Bu ya. Lanjut. Malam ini acara apa, Bu? Malam ini acara apa? Maulidna. Siapa nama Nabi? Muhammad. Di mana lahirnya? Di mana kota Mekah, Bu? Ada yang sudah pernah umrah? Kalau yang tidak tahu kota Mekah, simpang Juli Birun belok kiri. Siapa nama ibu Nabi? Abdul. Pandai, orang simpang balik pandai. Alhamdulillah. Nama ayahnya Abdul. Dah lanjut. Nama kakeknya? Sebelah sini. Nama ayah Abdul Muttalib. Ganti. Bong hati gadang. Saya nggak nyuruh, Bu. Mereka jawab sendiri. Siapa yang nyanyi itu? Bu, jangan lupa kepada silsilah Nabi. Jangan lupa kepada keturunan Nabi. Kenapa? Itulah yang wajib kita ingat. Jangan asik nonton drama Korea yang perempuan.
nonton film-film asmara cinta sehingga kita lupa kepada Nabi Muhammad. Abdullah Nanaya Aminah Nanumi lahir di Mekah tanah suci. Halimatus Sadiah temayang menyusui. Abdul Muttalib ne di Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sama-sama Bu. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nambulin dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda tinggai masidro yang nasajan. Nabi nepaban dengan ia mata nambulin dalam kandungan Nabi masanya wafud ayanda tinggai masidro yang nasajan. Nabi nepaban dengan ia mata. Bu, sebelum kita bercerita yang lain, terlebih dahulu mari kami mengajak untuk kita mengenal bagaimana kepribadian Nabi Muhammad. Yang pertama sekali, hari ini sudah banyak anak-anak kita yang lupa terhadap sejarah kehidupan Nabi, seolah-olah mereka membayangkan bahwa Nabi adalah pribadi yang hidup tenang, yang hidup tentram, yang diberikan kemewahan oleh Allah, yang tiap hari naik kendaraan mewah. Tidak, Nabi Muhammad umur 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahanda tercinta. Tahu Bu di mana Abdullah meninggal? Abdullah menghembuskan nafas terakhir. Kapan itu? Ini kita baca kisah sedikit. Saat beliau berniaga ke negeri Syam, sampai di sana Abdullah ditimpa dengan penyakit malaria. Beliau tidak bisa balik ke kampung semula. Tiba-tiba tepatnya di kota Madinah, beliau menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan Aminah di kampung, yang mana Aminah sedang hamil kepada Nabi. Umur kandungannya 2 bulan. Yang selanjutnya, singkat cerita, Nabi Muhammad lahir ke dunia tanpa seorang ayah. Singkat cerita, pada umur Nabi 6 tahun. Umur Nabi 6 tahun Bu. Saat itu Nabi Muhammad bermain di tengah lapangan bersama sahabat dan kawan-kawannya. Apa yang terjadi Bu? Tiba-tiba ayah anak-anak yang lain pulang dari perantauannya, sehingga menggendong anaknya, memeluk anaknya, dielus kepalanya. Saat itu Nabi Muhammad berada di pojok lapangan tersebut, menyaksikan keindahan, keharuan. Dalam hati benaknya Nabi berkata, kapankah aku bisa berjumpa dengan ayah? Saat itu pulang Nabi, jumpa dengan Aminah ibunda tercinta. Ibu, ada satu pertanyaan yang ingin kutanyakan. Apa itu Nak? Dari semenjak umur saya kecil, saya sudah tahu membedakan yang benar dan yang salah. Sudah bisa berbicara. Tidak pernah ibu perkenalkan kepada saya, tidak pernah ibunda perkenalkan kepada saya siapa dan di mana ayah. Saat itu Aminah tidak bisa berkata-kata Bu. Terbata-bata kalimatnya menjelaskan perlahan kepada Nabi Muhammad yang umurnya 6 tahun, masih kecil, beliau tidak tahu apa-apa. Disampaikan dan dijelaskan, ya wahai anakku, ayahmu dulu
saat engkau masih ada dalam kandungan umur 2 bulan. Saat itu ayah berangkat merantau untuk mencari nafkah kepada kita, berniaga ke negeri Syam. Tiba-tiba ayah ditimpa dengan penyakit malaria. Beliau sakit, digotong oleh sahabatnya. Tetapi qudratullah tidak bisa kembali ke tempat yang mulia ini, wahai anakku. Kenapa, Mak? Setiba di kota Madinah, ayahmu menghembuskan nafas terakhir. Jadi saya tidak bisa lagi berjumpa dengan ayah. Iya Muhammad, kalau demikian saya ingin meluapkan rasa rindu. Saya ingin melepaskan rasa rindu ini, wahai ibu. Bagaimana rasanya? Mari kita berangkat untuk melihat makbarah, untuk ziarah ke kubur ayah. Singkat cerita, pergilah Aminah dengan Ummu Aiman sekaligus dibawa Nabi Muhammad. Setiba di kuburannya ayah, Nabi Muhammad menangis sejadi-jadinya. Beliau meratapi, beliau melihat, yang nampak hanya batu nisan. Ingin beliau peluk, yang nampak hanya kuburnya. Berderai air mata, Nabi Muhammad menahan kesedihan. Sedang-sedang sedih tersebut, beliau diajak pulang oleh Aminah. Saat Nabi pulang, ibu-ibu sekalian, derita berikutnya diberikan oleh Allah. Setiba di satu tempat namanya kota Abwa. Abwa itu antara Mekah dengan Madinah. Setiba di kota Abwa, Aminah panas tubuhnya. Aminah menggigil kedinginan. Aminah tersungkur lesu, tertunduk dan terduduk. Saat itu Nabi Muhammad datang, memegang tangannya ibunda Aminah seperti ini dalam genggamannya. Apa yang beliau sampaikan? Mak, baru saja saya saksikan kuburan ayah, baru saja saya saksikan makbarahnya ayah, baru saja saya peluk batu nisannya. Hari ini engkau sudah sakit. Disampaikan oleh Aminah, sabar nak. Wasiat Aminah kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman, ambil Muhammad, bawa pulang. Jadi ibu biarkan tinggal di sini. Ibunda biarkan tinggal di sini. Jangan, Mak, kita akan pulang bersama-sama untuk hidup di kota Mekah kembali. Apa dijawab oleh Aminah? Hari ini Allah kehendak, mungkin saja ibu akan kembali ke hadiratnya. Belum sempat habis dialognya, tiba-tiba datang malaikat Israel mencabut nyawanya Aminah. Dalam genggaman tangan Nabi Muhammad berderai air mata, belum kering pipi Nabi, meratapi kepedihan, kesedihan saat melihat kuburan orang tuanya. Alhasil ditimpakan dengan perih berikutnya, meninggal ibunda tercinta. Sedih tidak, Bu? Sedih tidak, Bu? Sedih tidak, Dek? Makanya, Bu, hari ini kenapa kita mesti adakan maulid? Untuk mengenang pahitnya perjuangan Nabi, pahitnya pengorbanan Nabi. Untuk siapa? Untuk kita semua, tidak terkecuali yang berada di kampung Simpang Balik ini. Setelah beliau tinggal sebatang kara, diambil oleh Ummu Aiman, diantarkan ke rumah Abdul Muttalib kakeknya. Tidak lama, 2 tahun Abdul Muttalib meninggal dunia. Selanjutnya tinggal bersama pamannya hingga Nabi dewasa. Pertanyaannya, Bu, Bapak Ibu sekalian, apakah Allah tidak adil terhadap Nabi? Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi? Tidak. Dalam ceramah para habaib disampaikan bahwa Nabi Muhammad dipanggil ayahnya, meninggal ibunya. Beliau punya, Allah punya kesimpulan, Allah punya tujuan. Apa itu? Mendidik Nabi supaya lebih mandiri. Nabi dalam keseharian, kalau kita semua, Bu, sakit, siapa yang kita panggil? Hah? Sakit gigi masih kecil kita, apa yang kita panggil? Ibu, mama. Anak-anak yang kecil menggigil kedinginan, tubuhnya panas, siapa yang dia panggil? Ibu. Jalan kita kena batu, jatuh, siapa yang kita panggil? Rasanya belum ada satu orang di Simpang Balik ini pas jalan tiba-tiba tabrak kereta yang dia panggil bapak, tidak ada.
Tapi yang dipanggil ibu. Ibu saat seorang istri kesakitan dipanggil ibunya. Saat seorang suami menggigil kedinginan yang dipanggil ibunya. Saat ada anaknya sakit, anak pertama yang dilapor kepada ibunya. Kenapa? Karena kita dididik oleh Allah Ta'ala, diwujudkan rasa mahabbah dengan orang tua kita. Allah tidak menginginkan itu terjadi kepada Nabi. Allah tidak mau Nabi itu mengucapkan saat ada masalah, ummi, abi. Tetapi Allah ingin mendidik Nabi supaya Nabi saat ada masalah, ada musibah, ada cobaan, yang beliau sebut Rabbi. Rabbi. Apa maknanya? Tuhanku, Tuhan. Sehingga Nabi melekat di tubuhnya, melekat dalam jiwanya, melekat dalam batinnya. Kemanapun beliau pergi, yang ada hanya Allah. Mau dengar cerita, Bu? Ada seorang pemuda yang namanya Dabsur. Dijanjikan oleh orang yang berada di kota Mekah, kalau mampu membunuh Muhammad, diberikan imbalan 99 ekor unta ataupun 100 ekor unta. Saat itu beliau melihat Nabi Muhammad sedang dalam kesendirian. Tiba-tiba datang Dabsur dengan pedang yang sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Dabsur kepada Nabi Muhammad? Seketika diangkat pedang, ditanyakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, siapakah yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang sangat besar ini?" Apa dijawab oleh Nabi? "Allahu Rabbuna." Allah Tuhanku, Allah pemilik alam semesta. Apa yang terjadi? Gemetar tangan Dabsur, jatuh pedang. Diangkat pedang kembali oleh Nabi, ditanyakan dengan kalimat yang sama, "Siapakah wahai Dabsur yang akan mampu membantu engkau dari pedang yang sangat besar ini?" Dabsur tidak memilih panjang, tidak berpikir panjang. Beliau menjawab, "Allah Tuhanmu Muhammad." Sehingga melihat akidahnya Nabi Muhammad, Dabsur dalam satu riwayat, dalam tafsir yang kami baca, beliau masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena Nabi mementingkan Allah dalam hidup. Ibu sering berzikir kepada Allah. Sehari semalam solat 5 rakaat. Betul? 5 waktu 17 rakaat. Solat subuh jam 4. Solat maghrib jam 10. Enggak. Solat maghrib, solat isya, solat subuh, solat duhur, solat asar. 5 waktu untuk kita ingat kepada Allah. Pertanyaannya, adakah itu kita lakukan? Jawab. Ada, Bu? Banyak di kampung saya, sana jauh, Luk Semawe. Sini, alhamdulillah. Kalau kita lihat sama juga. Sangat banyak sekarang, Bu, anak-anak, orang tua, yang perempuan, laki-laki meninggalkan sholat. Sedangkan Nabi kepada Allah dalam semua waktu beliau mengingat Allah. Ada kerja sedikit, Allah lewat. Ada aktivitas duniawi, Allah tinggal. Ada kesibukan, Allah diabaikan. Apalagi yang baru ada anak kecil, saat ditanya oleh orang tetangga, "Bu, kenapa tidak sholat?" Jawabannya, ada bayi. Coba misalkan kalau bayi itu bisa ngomong. Sikit-sikit mama nyalahin adik, padahal adik tidak pernah larang mama untuk sholat. Orang tidak sholat diumpamakan seperti, jawab, Bu, orang tidak sholat diumpamakan seperti yang keras. Orang yang tidak sholat diumpamakan seperti, ibu yang jawab. Jangan salah saya, nanti nggak bisa pulang. Ada satu kejadian, seorang sahabat bernazar kepada Allah, "Ya Allah, kalau misalkan anakku
sembuh dari sakitnya, sembuh dari penyakit yang sudah lama dia derita, saya akan mandikan anakku dengan kencingnya babi. Kira-kira dapat tidak babi kencing? Di Simpang Bali ada babi nggak, Bu? Ada nggak? Oh, sama seperti kampung saya. Di sana juga ada babi. Beda sedikit, kalau babi di daerah kami nggak ada kasih salam. Bu, capek dicari babi untuk melepaskan nazar anaknya, tidak dia dapatkan. Akhirnya ngadu kepada Nabi. Apa yang beliau sampaikan? Ya Rasulullah, saya sudah putus asa. Kenapa? Saya bernazar kepada Allah, saya berjanji kepada Allah. Apa itu? Kalau anak saya sembuh, saya mandikan dengan kencing babi. Sudah capek saya cari, sudah capek saya kemanapun saya pergi, tidak ada satu ekor babi pun yang mau pipis di depan saya. Akhirnya diberikan solusi oleh Nabi. Apa itu? Datanglah ke rumah orang yang tidak melaksanakan sholat. Lantas bagaimana? Tunggu hujan datang. Saat itu aliran air di atas atapnya, di atas gentengnya, itulah yang engkau ambil. Kenapa ya Rasul? Sama persis posisinya seperti kencing babi. Hina tidak, Bu? Hina tidak? Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Orang takut sama zina, betul tidak? Orang ngeri sama zina, betul tidak? Apalagi yang perempuan. Kalau misalkan datang, ini misalkan contoh, datang katakanlah Bang Akub ke rumah Dek Aminah, dibawa mobil Fortune, minta izin sama ibunya, karena mobilnya bagus, diizinkan sama si ibu. Wasiat dari ibu, amanah dari ibu, jangan telat pulang. Kemana? Ke Burtelege. Setiba di sana, entah apa-apapun yang dilakukan, pulang. Si Romlah tadi nangis dia. Kenapa? Karena sudah masuk bola dalam gawang. Akhirnya berbadan dua. Siapa yang malu? Keluarga perempuan. Makanya orang untuk berzina pikir dua kali. Kenapa? Orang tuanya malu, ayahnya malu, dirinya dihujat oleh netizen, dirinya dihujat oleh buzzer-buzzer, sehingga malu dalam kehidupannya, takut mereka untuk berzina. Tapi ingat, Bu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dosa meninggalkan sholat. Urutan pertama dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Setelahnya syirik yang pertama, yang kedua meninggalkan sholat, yang berikutnya baru dosa-dosa yang lain. Tapi hari ini yang kita saksikan sangat banyak orang yang mengalpakan sholat. Oh Ustaz, kami sholat semua. Kalau sholat tanamkan keikhlasan, supaya sholatnya hidup. Kalau sholat yang hidup akan mampu mencegah kemaksiatan. Kalau sholat tidak hidup, maka maksiat terus berjalan. Masih sanggup dengar, Bu? Saya berikan contoh. Contoh ikhlas dalam ibadah. Misalkan kita berikan sedekah tangan kanan, jangan dihiraukan oleh tangan kiri. Tadi sudah berikan sedekah, yowes, jangan pikirkan. Jangan bayangkan apakah dilihat oleh Bapak Imam, apakah disaksikan oleh pembesar kampung. Tidak. Biarkan kota celeng itu jalan. Ada di kampung saya orang bersedekah, Bu, tapi main ngintip, dilihat sama Bapak Imam, Bapak tidak. Saat dilihat sama Bapak Imam, dikeluarkan uang 50, masukkan dalam celengan, tapi ada dikaitkan tali untuk ditarik balik. Lihat Bapak Imam, kasih ini sumbangan. Di depan Pak Imam, uang 50 dibuka lebar-lebar. Setelah Bapak Imam, Bapak Gesi, Imam Abu pulang, dipanggil pengemis tadi, sini balik. Kenapa Pak? Uang saya kasih balik. Berapa?
Tadi saya kasih 50, balik 49.500. 500 ambil untuk Anda, poya-poya untuk pembangunan masjid. Ibadah yang seperti itu tidak akan mampu mencegah kita dari kemaksiatan. Contohnya bagaimana? Polisi yang hidup menggunakan seragam warna biru saat pagi Senin kalau tidak tanggal merah. Lewat kita tidak menggunakan helm, tidak bawa SIM, tidak ada spion, pasti hati kita akan dikduk dibuatnya. Berangkat kita bersama kawan, tiba di persimpangan jalan depan Satlantas, helm tidak ada, hati kita dibuat tidak karuan. Terdengar sampai bisikan ke telinga kawan, ditanyakan, kenapa hatimu berdebar seperti itu? Itu tandanya jatuh cinta. Kenapa tidak jatuh cinta? Sekali dapat sama bapak polisi ditilang 200.000. Apabila polisi itu hidup, polisi tidur. Ada pernah ibu jumpa polisi tidur bangun razia orang ada? Kecuali seperti dari saya tadi pergi lewat KKA Bu. Di Gunung Salak itu banyak polisi tidur. Alhamdulillah nggak bisa tidur. Kenapa? Mobilnya goyang-goyang. Insya Allah nanti pulang. Artinya polisi yang punya atribut yang lengkap, dia sehat, akan mampu mencegah kendaraan yang lewat yang tidak lengkap atributnya. Ibadah kita, solat kita yang karena Allah lillahi ta'ala akan mampu mencegah kemaksiatan. Jangan ibadah seperti orang yang baru nikah, depan mertuanya subhanallah, pas pulang ke rumah jumpa sama ibu mertuanya, bagaimana kabarmu nak? Dijawab sama mantunya, alhamdulillah, al-fatihah, waladdallin, alih bata sagat mak. Depan mertuanya Bu, mertuanya mulut rajin merepet. Tiap rumah dia datang, apa yang disampaikan? Bu, mantu saya alim, seperti Ustaz Taufik yang ceramah. 1001 mantu seperti itu. Oke, menyebar satu kampung Simpang Balik. Menantu Ibu Romlah alim, diundang oleh Habu, diundang oleh Tengku Lukman untuk azan Jumat. Beliau datang ke masjid jam 12. Pas sampai waktu duhur azan, dia tahu bahwa orang tua mertuanya ada dalam masjid yang laki-laki, yang perempuan sedang jaga kios, jaga warung. Azanlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mertua perempuannya bisik ke tetangga, mantu saya azan. Suaranya seperti Ustaz Romi. Tenang hati ini kalau dia pulang. Bapak mertua dalam masjid pertama saf ke-10, beliau maju di belakang imam, nyolek imam, itu mantu saya yang azan. Dipaling sama mantunya, lihat mertua ada di belakang saf imam, berubah pikirannya. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Ibu mertua tadi sudah sampaikan kepada tetangga, mantunya alim, rupanya buat malu, masa azannya hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Tapi karena mertua ini mentalnya mental baja, maju Bu, silap. Sampaikan lagi, ada di kota-kota besar. Silap biasa, oke silap. Besoknya ada orang meninggal, diundang sama bapak imam untuk sholat jenazah. Besok mantunya Ibu Romlah yang jadi imam untuk sholat jenazah. Datang dia pakai surban 4 meter, dibalut, diputar dan dibalut. Tiba-tiba pas dilihat depan cermin, hilang mata satu Bu. Akhirnya datang sufufakum depan imam. Allahu Akbar. Takbir pertama sama seperti takbir yang lain. Allah
Allahu Akbar kedua ruku' dia, Bu. Salat jenazah ruku', Bu. Ibu mertua rambutnya keriting, tidak usah rebonding. Bapak mertua bulu ketiaknya copot satu-satu. Malu hilang. Kenapa? Tadi diproklamirkan mantunya alim, rupanya pas ditengok buaya darat. Ada di sini mantu seperti itu, Bu. Ikhlas jangan di depan manusia. Ikhlas karena Allah. Contohnya simpel. Seperti seseorang tadi siang ada makan kenduri maulid tidak? Lauknya apa? Lauk disimpang balik, makanan khasnya apa? Daging apa? Daging kambing, kerbau, ayam goreng, semuanya dimakan. Menjelang maghrib mulus kita, Bu. Kemana kita pergi? Ke WC, qadha hajat. Setiba di WC, saat kita jongkok. Tadi siang makan perkedel, burger, ayam goreng, daging panggang, ada telur asin. Ada kita pilih-pilih, Bu. Ini yang keluar telur asin aja. Jangan keluar daging, jangan keluar ayam. Tidak, artinya apapun yang keluar silahkan. Itu implementasi ikhlas. Hari ini kita kerjakan ibadah karena Allah. Jangan karena gila pujian, jangan karena gila sanjungan, jangan mengharap belas kasihan orang lain. Malam ini kita melakukan maulid, tadi siang kita bawa kenduri, semua lakukan karena Allah. Kenapa? Itu akan tercatat dalam bukunya para malaikat. Harus dilandasi dengan keikhlasan dan sayangi Nabi Muhammad. Sayang ke Nabi karena Allah, cinta ke Nabi karena Allah. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika. Akan dilanjut usai pariwara berikut ini. Hana langit, hana buma, hana bulan mata ura, hana ano asabuma, hana ano ke aldonya, hana ano ke aldonya. Kembali kepada topik malam ini, kalau kita ingin mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, maka tanamkan dalam pribadi kita untuk ingat kepada Allah, tidak pernah lupa barang sedetik pun kepada Allah, karena Nabi dimanapun beliau berada selalu menyebutkan Rabbi. Yang selanjutnya, Bu, kenapa Nabi Muhammad bisa berhasil dalam perjuangannya? Jawab, karena beliau mengimplementasikan akhlakul karim. Ibu yakin Nabi punya akhlak? Ibu yakin Nabi punya karakter yang mulia? Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Muhammad itu uswatun hasanah bagi kita, bagi orang-orang yang mau mengingat Allah. Itulah datang Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Apa maknanya? Nabi itu menjadi teladan yang baik, menjadi panutan, menjadi ikutan, menjadi tuntunan. Kenapa? La yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kalau bukan berdasarkan wahyu, Bu. Nabi Muhammad berakhlak dengan siapa? Dengan istri, Bu. Nabi Muhammad berakhlak dengan istri. Siapa dipanggil kepada istrinya, Bu? Ya Humairah. Apa artinya? Wahai putih kemerah-merah.
Ibu pulang dari sini, suruh panggil sama suami. Siapa? Saya. Mau bu? Yang sudah nikah mau? Dulu pas kita dijemput dipinang ke rumah, umur pernikahan 3 bulan. Saat itu mesranya luar biasa. Panggilan baby tertulis di HP. Saat itu diangkat telepon sama mamanya. No, ada telepon berdering. Siapa mak? Babi. Sibak telepon. Kapan itu? 3 bulan baru nikah. Saat bangunkan subuh, wake up my honey. Bahasa orang Simpang Balik. Bangunkan subuh, 3 bulan baru menikah, mesranya luar biasa. Saat belanja ke pasar, tangannya digandeng selalu, tidak bisa lepas. Saat berjalan berdua diucapkan pada kalimatnya, engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah motokrok sempom kude. Tidak bisa pisah barang 1 detik pun. Coba bayangkan, umur pernikahan sudah 20 tahun. Dulu bangunkan wake up my honey. Sekarang seperti gempa waktu tsunami. Kalau belum rusak spring bed, belum berhenti. Saat perempuan datang ke warung, tiba-tiba tersandung kayu. Apa diucapkan oleh suaminya? Buta tidak punya mata. Dulu dijemput kita masih langsing, masih nampak primadona, seperti bidadari, seperti artis-artis yang berada di televisi. Apa dipanggil? Yang indah, my beloved, my wife. Saat sudah menikah, punya anak 3, melar tubuh kita. Baju yang dulu kecil tidak muat lagi. Dulu panggilannya babi, dulu panggilannya my wife. Sekarang disuruh buat air kopi. Kulkas 2 pintu, tolong buat kopi. Itu mesra tidak bu? Tidak. Nabi Muhammad memanggil istrinya ya Humairah. Apa maknanya? Wahai putih kemerah-merah. Di tempat Ustadz ngajar, ada seorang ibu, kulitnya hitam. Beliau tanya, Ustadz, ya Humairah maknanya wahai putih kemerah-merahan. Saya Ustadz hitam. Siapa saya suruh panggil Ustadz? Ustadz ini agak usil sikit, disampaikan, ya Aswad. Datang si istri tadi dengan penuh kegirangan, lapor dan disampaikan kepada suami, bang, jangan lagi panggil saya Mas Mae, jangan. Mas Sigam, jangan. Jadi siapa juga? Ya Aswad. Suaminya pernah mondok di pesantren, di tempat Abu, ngerti bahasa Arab, tapi tidak dijelaskan makna ya Aswad itu apa. Dipanggil setiap hari, ya Aswadku, senyum dia. Ya Aswadku, masak dia. Ya Aswadku, cuci baju, cuci dia. Ya Aswadku, berikan pelayanan, dilayani dia. Satu waktu penasaran perempuan tadi, kenapa bu? Kenapa suami saya setiap memanggil nama ya Aswad, dia tersenyum rada aneh. Tiba-tiba datang ke toko buku, dia beli kamus bahasa Arab, translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dilihat ya Aswad jiddan, artinya hitam kelam. Setelah dia lihat maknanya, tidak terasa menangis. Pulang ke rumah terseduh-sedan, jumpa sama suaminya, bang, abang tega, adik sakitnya tuh di sini bang. Kenapa? Kenapa abang panggil ya Aswad? Kan ya Aswad seperti panggilan Nabi nenek moyangmu bang. Saya sudah tahu maknanya, ya Aswad hitam. Kenapa abang tega panggil saya? Kan adik yang suruh. Datang si abang dipeluk kembali, dikecup hilangnya pudar. Seperti itu bu. Pulang dari sini, jumpa sama suami,
suruh panggil sayang. Ini Ustaz Taufik malam ini cerita sedikit, boleh Bu? Tadi sore habis sholat duhur, sampaikan kepada istri, Umi, sayang. Kok tawa ibu? Kan istri saya, nggak jadi masalah dipanggil sayang. Baju apa yang Abi pakai? Baju jas warna hitam. Rida warna hijau yang dibawa pulang sama murid pas umrah. Peci BHS. Kain sarung BHS. Sama siapa Abi pergi? Sama Ustaz Romi, Ustaz Muslim, Ustaz Arif. Nggak ada perempuan? Enggak. Nanti sampai ke simpang balik, ceramahnya di mana? Orang laki semua, tenang aja. Nggak yakin Umi? Betul. Ini pas sampai tadi nggak ada telepon, nggak ada video call, musibah nanti. Pas sampai Abi, kalau sampai ke sana Abi dakwah depan ibu-ibu, depan anak-anak darah, depan perempuan, Abi ingat kesetiaan kepada Umi ya. Di mulut insya Allah, di hati kita tengok nanti. Tapi enggak Bu, satu saja kapok bukan main. Belum lagi tagihan listrik, belum lagi pampers, belum lagi skincare. Itu yang jadi masalah sekarang. Ini kemarin hari Jumat datang duduk dekat Abi. Umi, Abi, kapan kita pergi ke Lux Mame? Ngapain? Ada untuk pelembab wajah. Apa itu? Skincare. Iya, skincare. Kapan kita beli? Ini musibah, resiko bagi seorang suami. Maka satu cukup. Setia pada yang satu itu sangat luar biasa. Betul Bu? Betul. Betul. Kadangkala bukan salah bapak-bapak Bu, kita yang jarang jaga diri. Pas nikah dulu pakaian bagus, sekarang giliran sudah 5 tahun nikah, 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dulu pakaiannya kebaya tiap hari, sekarang baju daster ketiaknya nampak. Pas diangkat keluar kecoa. Habis itu giginya disikat cuma seminggu sekali. Depan suami pas ngomong, abang mau kemana? Dalam hati suami, ya Allah, ada rasa-rasa menyesal menikah dengannya. Kenapa? Dulu nampak cantik, sekarang nampak nini pelet. Jaga Bu, jangan berhias untuk laki orang, nggak penting. Bersolek untuk suami sendiri. Di rumah jaga penampilan. Kenapa? Supaya si akang tidak keluar rumah cari ibu yang lain. Kenapa? Karena kita tidak memberikan keindahan. Sekali pakailah baju-baju yang menawan di depan suami, sehingga saat dia menoleh kepada wanita yang lain keluar dari rumah, teringat bahwa ada bidadari yang menunggu kehadirannya pulang. Hias diri. Jangan giliran pergi ke pesta, pergi ke walimah untuk dengar ceramah, jumpa sama Ustaz Taufik, jumpa sama Bang Akub, jumpa sama Bang Maun, baru bersolek. Datang dia berdiri depan cermin. Apa yang dilakukan? Diambil alat cukur, dikerok habis itu dicet balik Bu. Saya heran lihat perempuan. Alis dijadikan oleh Allah seperti semut beriringan. Mau pergi kondangan, diambil alat cukurnya, dicukur habis. Setelah habis, dicet balik. Yang selanjutnya, ambil make up. Yang merah taruh sebelah sini, yang kuning sebelah sini. Setelah ditaruh, di prepare, di make up, tengok depan cermin, sudah mirip lutung kasarung. Warna hitam, merah, hijau, kuning, seperti orang tabrak mobil. Tiba-tiba datang pergi ke kondangan. Dari pagi sampai sore. Menjelang sore dia baru pulang. Mau pulang hujan.
Tiba-tiba di pertengahan jalan hujan, tidak bawa payung. Hujannya jatuh di atas kepalanya, Bu. Coba bayangkan, maskara, make up, semua warna kuning, hijau, meleleh. Pas pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, mati lampu pula. Datang suaminya, dilihat, dibuka pintu, apa yang diucap sama suaminya? Allahu la ilaha illa huwa. Dianggap kenapa? Seolah-olah hantu yang datang. Ingat, Nabi Muhammad mesra dengan istri. Ibu, saya pernah baca sebuah sejarah. Nabi Muhammad sedang tidur dalam pangkuan Siti Aisyah. Beliau menyebutkan, ya Amirul Mukminin, wahai Khadijah. Saat itu Aisyah merah mukanya dan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau sebutkan nama perempuan yang lain sedangkan engkau sedang tidur dalam tubuhku, di atas pangkuanku? Dijawab oleh Nabi, jangan sedih, jangan gundah, jangan marah. Kenapa? Ingatlah perjuangan Khadijah terhadap Islam ini. Khadijah, saat Nabi menerima wahyu pertama, menggigil kedinginan, turun dari gua Hira. Saat itu disambut oleh Khadijah, ditenangkan Nabi. Datang Khadijah ke Waraqah bin Naufal, ditanyakan kepada pamannya, paman, Muhammad berjumpa dengan namus, Muhammad berjumpa dengan seorang makhluk halus. Disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, itu adalah namus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya, ataupun alias Jibril. Suamimu diutus menjadi Nabi. Pulang Khadijah, menenangkan suaminya, tenang wahai baginda Rasul, hari ini engkau diutus oleh Allah, dibi'sahkan, dibangkit menjadi Nabi. Kenapa? Yang datang tadi siang adalah namus malaikat Jibril. Tenang Nabi, karena punya istri yang soleha. Bu, ibu, ada tidak suaminya yang pengangguran? Ada tidak yang keras sama suaminya? Jangan, Bu. Karena surga seorang perempuan berada di bawah telapak kaki suami. Maka kalau kita tiap hari kena kaki suami, artinya kena surga. Tenang, Bu, Allah adil. Giliran istri berbakti kepada suami, semua anaknya diprioritaskan berbakti kepada seorang ibu. Saat Nabi ditanyakan oleh sahabat, liman ahaqqu abarru ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti ya Rasulullah? Yang paling berhak, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa? Ummuka. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa? Ummuka. 3 kali disebut ibu, setelahnya baru disebut abuka, ayah. Sekarang saya tanya, Bu, boleh? Ibu, berapa kali disebutkan ibu? Berapa kali disebutkan ayah? Berapa ibu? Berapa ayah? Ibu 3, ayah 1, betul? Ibu 3, ayah 1, betul? Jangan lain pikirannya. Artinya disuruh berbakti kepada ibu, tingkatannya 3 tingkat di atas seorang ayah. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu, air susunya, jiwa ragamu, kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya
jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Lanjut. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Kalau kita sayang kepada istri, lebihlah sayang kepada ibu. Kalau kita patuh kepada raja, lebih patuh kepada ibu. Bu, hari ini, malam ini saya ingin mengajak dan bercerita untuk membuka pemikiran dan wawasan. Yang ibu lihat hari ini, seorang pemuda yang berumur 35 tahun, dulu tidak pernah terbayangkan berada pada posisi ini. Saya diminta oleh orang tua untuk mengaji, padahal ada angan-angan ingin kuliah mendapatkan titel S1, S2 tanpa harus melewati pondok pesantren. Tapi karena permintaan seorang ibu, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, saya bersikukuh untuk meninggalkan angan-angan tersebut. Saya pergi untuk mondok di pesantren Raudatul Ma'arif Cetrung selama 12 tahun. Apa yang terjadi, ibu? Saya patuh pada orang tua. Apapun yang beliau sampaikan, mama sangat berharap engkau bisa ceramah. Saya latih ceramah sampai keluar daerah, sampai juara di tingkat nasional. Mama ingin anak bisa baca kitab kuning, saya belajar kitab kuning. Mama ingin anak bisa baca Quran, saya belajar baca Quran bersama Ustaz Romi, Ustaz Muslim. Saya patuhi semua permintaan orang tua saya. Alhasil ibu sekalian, apa yang saya angan-angankan dulu, ingin mendapatkan titel yang indah, S1, S2, terwujud dalam kehidupan. Kapan? Setelah semua permintaan orang tua itu dikabulkan. 12 tahun saya mondok. Setelah itu saya pulang mendirikan pesantren. Nama pesantren saya An-Nahla di Kota Luxmawe. Ada orang-orang di belakang Rimbele, di Balai Atu, di Pondok, Mondok Kedayak Ma'had An-Nahla. Banyak di sana. Dari Bener Meriah saya dirikan pesantren dengan doanya. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, hari ini 1 tahun yang lalu saya diwisudakan dengan predikat jumlah IPK 3,80, titel S2 MPD. Kenapa? Karena patuh kepada orang tua. Hari ini ibu, coba ibu renungkan. Sudah berapa umur kita? Berapa tahun sudah kita hidup? Adakah kita tanyakan orang tua kita di kampung? Adakah kita tanyakan kabarnya, Mak? Apakah engkau sehat? Bagaimana kondisimu? Bagaimana tubuhmu? Bagaimana keadaanmu? Adakah uangmu, Mak? Kalau ada seorang suami yang jauh daripada ibunya, datang kita untuk mengingatkannya, Bang, hari ini adakah engkau kirim uang kepada Mama? Ingat, Bu, seorang suami akan terhalang masuk dalam surga apabila dia dimurkakan oleh ibunya. Alqamah, ibu kenal Alqamah? Kenal, Bu? Alqamah, beliau orang yang taat kepada Allah. Tiba-tiba satu waktu tidak bisa menghembuskan nafas terakhir. Kenapa? Karena pernah satu waktu murka dan membuat hati orang tuanya teriris.
sehingga Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Datang sahabat Nabi diutus oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, datang ke ibunda Alqamah. Kenapa ya Rasulullah? Coba tanyakan kepada ibunda Rasulullah, ibunda Alqamah, apa yang pernah beliau lakukan kepada Alqamah sehingga Alqamah sulit mengucapkan syahadah saat meninggal dunia. Datang Abu Bakar mengadu kepada ibunda Alqamah, wahai ibunda Alqamah, Alqamah sakratul maut tetapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adakah dosa yang dia lakukan terhadapmu? Dijawab oleh ibunda Alqamah, ada. Apa itu? Alqamah terlalu cinta kepada istrinya, terlalu sayang kepada istrinya, terlalu cinta kepada keluarganya, sehingga dia melewatkan rumahku, tidak peduli kepada diriku, sehingga kumurkakan Alqamah. Datang Abu Bakar balik kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ibunda Alqamah tidak mau memaafkan. Tiba-tiba Nabi Muhammad menyuruh seluruh sahabatnya, kumpulkan kayu, kita akan bakar Alqamah. Saat itu dikumpulkan kayu oleh para sahabat, sampaikan kepada ibunda Alqamah, Alqamah akan kita bakar supaya terlepas dosanya. Saat disampaikan oleh sahabat Nabi berikutnya bahwa Alqamah akan dibakar oleh Nabi, seketika ibundanya datang berderai air mata. Beliau berkata, kumaafkan anakku Alqamah yang kukandung selama 9 bulan, kudidik dia, kuhirau dia sampai kusapi selama 2 bulan, 2 tahun, sehingga dia sampai hari ini sudah besar dan dewasa. Ini adalah darah dagingku, kumaafkan dia wahai Rasulullah. Seketika berubah, dari tadi mulutnya tercekang, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, alhasil terucap kalimah syahadah karena ridha dari ibu. Bu, kita punya 2 orang yang karamat di rumah. Salah satu adalah orang tua perempuan yang bernama ibu. Hari ini kenduri maulid tadi pagi. Ada tidak tanyakan kabar? Kalau yang dekat-dekat kampung ada tidak antarkan makanan ke rumah ibu? Oh Ustadz, kami sudah menikah. Berarti ibu kita 2, orang tua kita 4, ayah 2, ibu 2, dan itu sama rata, tidak ada beda. Ada kejadian bu, satu waktu dilapor sama suami, Dek, ibu adik telepon, protes istri, Bang, kenapa abang mesti beda-bedakan antara ibu adik dengan ibu abang? Ibu kita sama, kalau ditelepon sama ibu bilang aja si ibu. Jadi oke, datang si suami, Dek, tadi ibu telepon, disuruh datang ke rumah ibu untuk mengambil bahan ibu, disuruh bawa ke rumah ibu dan harus mengadu kepada ibu supaya ibu tenang. Apakah ibu tenang terhadap kehidupan kita? Akhirnya opname istrinya. Kalau kita sudah menikah bu, maka orang tua kita 4, itu sama rata. Malah lebih bahaya kalau kita murka kepada mertua. Kenapa? Karena dalam tubuh kita tidak mengalir darah mereka. Maka harus jaga emosional. Yang selanjutnya, orang tua pun jangan terlalu ikut campur urusan kehidupan anak. Ini nampak penderitaan, bukan? Kalau ada anak kita sudah menikah, kalau selama dia belum mengadu, jangan buka peluang untuk kita intervensi kehidupan mereka. Mau dia makan sambal terasi, silahkan. Mau dia pergi senang-senang dengan suaminya, menggunakan kereta jelek, silahkan. Yang penting bahagia. Ibu, kriteria mantu idaman di Simpang Balik ini kayak mana? Mahar untuk perempuan di Simpang Balik berapa bu? Berapa bu? 20. Orang Simpang Balik maharnya 20 mayam. Betul. 30.
Ini nampaknya pemuda Simpang Balik akan keluar hijrah nanti. 30, 20. Saat kita suruh masak nasi diangkat jadi lontong. Maharnya 30 mah. Jangan. Tidak perlu tinggi-tinggi mahar. Sebaik-baik perempuan yang paling rendah mahar. Sebagus-bagus laki-laki yang paling tinggi meminta mahar. Kalau memang mereka sudah cinta, kalau mereka sudah saling mengenal dan rasanya sekufu, seirama, senada, dua-dua mayam, lewatkan saja, tidak jadi masalah. Untuk apa mahal-mahal? 30 mayam, 40 mayam. Laki-laki ini punya politik. Setelah hari ini akad nikah, besok mulailah dia merayu. Adik, engkau sangat cantik, engkau bidadari dalam kehidupanku. Ngutang dulu 100. Hari ini 100, besok 100. Alhasil 30 mayam kandas. Saat ditagih sama istrinya, bang, 30 mayam mahar adik, kapan abang balik? Abang balikkan. Dijawab sama suaminya, kiamat dek. Maka tidak perlu tinggi-tinggi mahar, bu. Yang selanjutnya, bu, item pemilihan calon suami. Yang pertama, karena nasabnya keluar, dia anak siapa, keturunannya yang mana, bagaimana kondisi keluarganya, untuk memilih seorang istri. Yang berikutnya apa? Wajah. Jangan malam ini kita nikah, malam besok tidur di rumah kawan. Kenapa? Gigi istri kita boneng 3 meter. Wajah perlu. Jangan sampai kita bawa dia ke tempat pesta, pergi berdua, pulang sendiri. Kenapa? Istrinya tinggal tempat pesta. Yang selanjutnya, yang ketiga, karena keturunan, karena banyak anak. Maka harus lihat. Seorang laki-laki melihat seorang istri, tanyakan, engkau anak keberapa? Saya anak pertama dari 1 bersaudara. Oh, kalau demikian dek, sadaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blokir nomornya, tinggalkan dia. Disuruh cari yang berapa? Jumlah keturunannya banyak. Minimal berapa, Ustadz? 1/11 main bola. 11. Banyak. Hidup rukun. Yang terakhir, karena agama. Agama diletakkan pada yang terakhir, tetapi ini menjadi pondasi pertama. Rugi wajah cantik kalau agama tidak. Rugi anaknya banyak, tapi kalau agama tidak ada. Rugi nasabnya bagus, agamanya tidak ada. Maka dari keempat itu, yang paling utama adalah agama. Ini semua ada ngaji, bu. Yang perempuan ada ngaji di mana? Rukun iman ada tuh. Nampak alim. Ini Ustadz tawarkan kepada cowok di kampung Ustadz ya. Dah. Bagus. Ini nampak perempuan malam ini mau dengar ceramah. Beda dengan perempuan kebanyakan sekarang, bu ya. Sibuk dengan TikTok. Kalau sudah buka HP live streaming, ngapain? Joget. Habis itu yang paling banyak, yang paling sedih kita sekarang, bu, anak-anak perempuan sudah berani membuka aurat di depan media sosial. Yang sedang berkembang sekarang, bu, ada anak-anak perempuan sudah berani menghujat ulama. Semoga jangan ada di Simpang Balik. Kita doakan menjadi istri yang soleh, buat orang lain, bukan buat Ustaz Taufik. Bu, perempuan sekarang sudah hilang marwahnya. Padahal Nabi dulu datang mengangkat harkat martabat perempuan. Sehingga perempuan an-nisa imadul bait.
perempuan menjadi tiangnya negeri, kokoh satu negeri, kokoh satu daerah, karena penyebabnya perempuan. Sehebat-hebatnya suami, sehebat-hebatnya seorang pimpinan daerah, laki-laki kalau disuruh pulang sama istrinya langsung harus pulang dia. Kenapa? Karena sebegitu takut kuatnya mental perempuan. Di depan Ustaz Taufik bisa ceramah, dihormat oleh orang, takzim, dicium tangannya oleh murid. Saat pulang ke rumah, Abi, siap Umi. Bapak gubernur, hebat. Pulang ke rumah, hebat tidak perempuan? An-nisa imadul bilad. Nabi Adam keluar dari surga karena perkara perempuan. Nabi ini kita sampaikan kekuatan perempuan. Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah sendiri pertama. Yang selanjutnya Nabi Adam minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan pasangan. Alhasil diambil tulang rusuknya Nabi Adam, dijadikan Siti Hawa. Setelah mereka duduk dalam surga, Allah melarang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan datang untuk makan buah kuldi, karena itu dilarang oleh Allah. Tiba-tiba datang iblis rayu Adam, ayo lihat buah kuldi. Tidak, Allah larang, saya tidak akan murka kepadanya. Tidak bisa lewat Nabi Adam, datang iblis lewat perempuan. Hawa, dalam surga ada sebuah pohon namanya kuldi. Itu enak. Coba minta kepada Adam, masuk dalam pikiran Siti Hawa. Tiba-tiba datang Siti Hawa kepada Nabi Allah Adam, Bang Adam, bukan Nabi Adam, bukan Adam suaminya si Inul, bukan. Nabi Adam. Datang Siti Hawa, Bang Adam. Itu perempuan kalau ada maunya, Bu. Bang, ayo kita lihat buah kuldi. Jangan. Allah larang wahai Siti Hawa. Dijawab oleh Adam dengan tegas. Bang, sekali aja, panjang, sekali aja, 6 harokat, sekali aja. Tidak, Allah murka kalau kita datang memakan buah kuldi, wahai Hawa. Dikeluarkan jurus ampuh, jurus jitu. Dulu abang bilang sayang sama adik. Dulu abang jemput ke rumah, abang bilang dunia ini milik kita berdua. Cinta abang tidak ada dua. Hari ini sekali aja abang adik minta abang untuk lihat buah kuldi, abang tidak mau. Balikkan abang adik ke rumah bang. Kalau seperti itu dikeluarkan jurus jitu oleh perempuan, kami laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa. Datang Nabi Adam dengan Siti Hawa ke depan buah kuldi. Pertama janji nengok doang. Alhasil, ayo kita coba sikit. Memang itu beda perempuan, Bu. Kalau seorang perempuan tidak kukuh pendiriannya, maka ingatlah suaminya akan rusak. Dihasut, dicaci, dihina, diadu domba, dia akan tetap kekeh kepada suaminya bahwa itu pangeranku dari dunia hingga ke dalam surga. Nah, seperti itu, Bu. Perempuan ini merupakan imadul bilad, tiangnya negeri. Kokoh perempuan akan kokoh sebuah negeri. Maka jaga dan rawat mereka. Semua generasi kita yang ada di sini, didik mereka. Malah sekarang kalau kami lihat di sana, sangat banyak perempuan-perempuan, pemuda-pemudi dari Bener Meriah Aceh Tengah melanjutkan pendidikan di universitas yang ada di Wiluk Semawe, Aceh Utara, dan memilih tempat Ma'had dan Daya untuk mereka mondok di sana. Itu patut diacungkan jempol. Berikan tepuk tangan untuk kita semua, Bu.
Di mana-mana sekarang kalau kita lihat pesantren, banyak orang Aceh Tengah benar meriah. Di kampus Islam banyak Aceh Tengah benar meriah. Dimanapun kita lihat, dan itu patut dipertahankan. Yang selanjutnya, hal yang paling membuat saya senang, Bu, kalau datang wali santri dari benar meriah. Nampak. Datang, Abi ada di rumah, ada. Pas datang kita lihat mobilnya penuh, alpokat, kopi, kol, entah apa-apa dibawa ke sana, semua tempat ruang penuh. Itu yang membahagiakan. Mereka loyal, sangat indah, untuk pendidikan tidak tanggung-tanggung, dan ini perlu dipertahankan. Walaupun kita jauh dari kehidupan media, tetapi tetap menjaga elektabilitas diri, menjadi pribadi perempuan terbaik dalam kehidupan. Layaknya seperti Khadijah, layaknya seperti Aisyah. Masih ada yang nama Aisyah sini, Bu? Betul. Ada yang namanya Aisyah. Di kampung saya, Bu, namanya Aisyah. Malu sama tetangga, sama kawan satu sekolah, di absen sama guru. Aminah hadir, Aisyah, Bu, jangan besar-besar. Kenapa? Jangan panggil saya Aisyah, jadi Iis. Aminah, jangan juga. Siapa? Mimin. Lucu, Bu. Kalau kita lihat sekarang nama anak-anak akhir zaman, bengkok lidah untuk kita ucapkan. Siti Priscilia Markutep. Namanya bagus, ujungnya tidak sedap. Ada yang namanya Marke. Yang perempuan, tapi tidak bisa kita salahkan orang yang kasih nama, Bu. Salah orang Aceh, sama juga seperti kita di sini. Nama Ismail, panggilannya nampak. Nama Yusuf, panggilannya nama Yakub, panggilannya masih mending ditambah di belakang apa aku. Sehingga anak-anak muda sekarang namanya Zakaria diganti Jack. Keren sikit lagi Jackie. Ibrahim, ada yang ganti Him Morni. Kembalikan marwah, Bu. Anaknya Hatta Halilintar namanya Amena. Anaknya Oki Setiana Dewi Maria Hamzah. Balik lagi, karena nama-nama yang dekat dengan Islam akan pertama dimasukkan dalam surga. Apalagi yang laki-laki namanya Muhammad. Jangan kasih nama siapa, saya penggemar bola, namanya siapa? Christian Sugiono. Jangan. Ada kawan ustadz fans sekali kepada Messi, dikasih namanya Musawir, dikasih namanya Meswir Wira. Saya sambung Meswir Wiro Sableng. Sudah, Bu, balik lagi. Nama anak kembalikan seperti masalah lalu. Maka robah, Bu, kasih nama yang ada sifat Islamnya. Kembali kepada topik, jadilah dirimu sebagai wanita soleha. Masih sanggup, Bu? Masih sanggup, Bu? Yang terakhir, ingat, Bu, sekarang dunia digital, sangat banyak ideologi-ideologi yang menyesatkan. Salah satu contohnya yang membangun opini bahwa maulid ini merupakan tradisi bid'ah. Ada pernah Ibu dengar? Betul tidak? Yang bilang bid'ah, kendori maulid gak mau dia, memperingati maulid gak mau dia, tapi makan mau dia. Kalau kita kasih satu rantangnya diambil, isinya dituangkan, dikasih balik, dimakan semuanya. Bu,
Ingat, kalau ada orang yang berkata, ini akhir kita sampaikan materi. Kalau ada orang yang berkata bahwa maulid ini tidak ada dulunya contoh, siapa bilang? Dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi, ingat, kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi, perawi hadis, apa yang beliau sampaikan? Walamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat lahir Nabi Muhammad, aqadahu jadduhu, diambil Nabi oleh kakeknya, dititipkan ke Abu Talib. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Dititipkan ke Abu Talib, disampaikan, kalau saya meninggal dunia nanti, ini titipanku kepadamu. Setelahnya apa yang dilakukan? Wazubihat asya'u, disembelihkan banyak kambing. Untuk siapa? Dibagikan ke seluruh orang-orang yang berada di kota Mekah. Berapa hari? Salah satu ayat. 3 hari. Maka kesimpulan dari referensi tersebut, yang mengadakan syukuran pertama sekali terhadap lahir Nabi adalah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Itu dalil yang pertama. Yang selanjutnya, Allah berpesan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat yang lain bercerita, qul, katakanlah, bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, dengan sebab karunia-Nya Allah dan dengan sebab rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan sebab hal tersebut wajib kita merasa senang. Tadi rahmat siapa? Nabi Muhammad. Disampaikan oleh Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, tafsirnya. Apa yang disampaikan? Makna al-fadlu al-ilmu, kelebihan karunia adalah ilmu. Sedangkan war-rahmata, inna rahmata, rahmat adalah Muhammadun. Kita simpulkan, perintah Al-Quran saat datang Nabi Muhammad sebagai rahmat, kita wajib senang. Jadi yang bilang maulid itu tidak ada dalil, siapa bu? Al-Quran bercerita. Yang selanjutnya, angkat syiar Allah, munculkan syiar-syiar Allah. Salah satunya adalah perayaan maulid. Ada lagi aliran-aliran sesat bu, yang terus bermunculan di Aceh. Aliran sesat lagi jersado, berlepukasyo hukum agama, berlepukasyo hukum agama, jipga Quran ganjut tapate, karena jitu lele manusia, karena jitu lele manusia. Kristenisasi tujuan jino, acele sadar lo agama, lo akidah dum anak nanggo, perle acenyo jiba ulama. Aliran sesat lagi jirsa